Sahabat alam, Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Bukan hanya lahan yang subur dan banyaknya potensi tambang, namun di Kabupaten Pemekaran Baru ini juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Awalnya masyarakat di Konawe Utara sangat merasakan manfaat dari banyaknya potensi sumber daya hutan yang mereka miliki. Namun setelah kehadiran perusahaan sawit di daerah mereka, semuanya menjadi berubah. Para petani yang sebelumnya bisa memanfaatkan lahan mereka untuk bercocok tanam, kini tidak bisa lagi dimanfaatkan karena dengan iming-iming keuntungan besar, lahan mereka terpaksa dijadikan areal perkebunan sawit yang didatangkan oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui seperti apa kesulitan warga Konawe Utara pasca masuknya perusahaan sawit, ikuti laporannya bersama Mariani berikut ini. Dan mari bersahabat dengan alam. Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe. Secara administratif, di kabupaten ini terdapat 7 kecamatan dan 106 desa. Bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara ini memiliki potensi sumber daya alam yang terbilang cukup banyak. Selain tanah yang subur dan potensi tambang seperti nikel, kabupaten ini juga memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat luas. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kehutanan Konawe Utara, luas kawasan hutan yang mereka miliki mencapai angka 385.000 hektar lebih yang memanjang dari Kecamatan Sawa hingga di Kecamatan Langgikima yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Melihat lahan subur dan luasnya kawasan yang belum terkelola membuat pemerintah Sulawesi Tenggara ingin menjadikan Kabupaten Konawe Utara sebagai kawasan perkebunan sawit. Sebelum terbentuk menjadi satu daerah otonom baru, pemerintah Kabupaten Konawe saat itu telah mengeluarkan izin kepada 5 perusahaan sawit, yakni PT Damai Jaya Lestari, Sultra Prima Lestari, PT Selebes, PT Agrotani Makmur Abadi, dan PT PN 14, yang masing-masing perusahaan memiliki konsesi sekitar 16.000 hingga 20.000 hektar. Munculnya keputusan pemerintah Kabupaten Konawe untuk memanfaatkan puluhan ribu hektar lahan untuk perkebunan sawit ini dilandasi oleh sebuah keinginan besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Konawe Utara. Pemerintah daerah beranggapan hadirnya perusahaan sawit akan berakibat pada tersedianya lapangan pekerjaan. Saat ini saja sudah ada sejumlah warga Konawe Utara yang bekerja sebagai buruh tani di beberapa perusahaan sawit yang ada. Hasilnya kurang memadai juga. Gaji 30.000. Kalau dapat bonus sampai 19.000, 20 kilo beras, uang 150 bonusnya. Kalau gaji pokok 50.000. Biasa 20, 25. Biasa 700, biasa 900. Kalau pol 25 hari. Kalau gajinya telat atau mau pakai biaya? Iya, biaya anak sekolah. Harapan pemerintah maupun masyarakat untuk sebuah kesejahteraan nampaknya hanya menjadi cerita pahit yang sukar diperoleh warga. Sebab sejak masuknya perusahaan sawit ini, para petani yang sebagian lahannya digunakan untuk perkebunan sawit justru belum mendapatkan tanda-tanda perbaikan ekonomi. Bahkan mereka hanya mendapatkan kesulitan. Salah satu contoh, keberadaan PT PN 14 yang awalnya sudah membuat perjanjian dengan warga
di mana pihak perusahaan saat itu bersedia memfasilitasi penanaman sawit di lahan warga dengan sistem kredit. Namun setelah pohon sawit tumbuh besar dan menghasilkan, pihak perusahaan justru tidak menepati janjinya. Sementara nilai jual buah sawit yang ditawarkan perusahaan jauh lebih murah dibanding harga umumnya. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan rata-rata petani untuk setiap bulannya hanya mencapai Rp100.000. Jadi hasilnya dalam per bulan itu ada yang hanya 100.000, ada yang hanya 50.000, ada yang 10.000 karena kondisi kebun ini tidak merata. Artinya perlakuan yang dilakukan oleh PTPN. Harga TBS yang sebenarnya dari pemerintah seperti di Sulawesi Tengah apa yang terjadi di daerah tetangga kami sini itu masih Rp1.200. Sementara di sini mereka perlakukan itu TBS itu hanya Rp740 per tandang. Nah itu yang jadi keluhan kami. Para petani di Kabupaten Konawe Utara saat ini seolah pasrah dengan kenyataan yang ada. Lahan mereka yang sudah ditanami ribuan pohon sawit sudah tidak bisa lagi diganti dengan jenis tanaman lainnya. Persoalan ini semakin pelik setelah perusahaan juga tidak menyediakan pabrik pengolahan minyak sawit yang memadai. Akibatnya puluhan bahkan ratusan ton buah sawit rusak. Bagai jatuh tertimpa tangga lagi. Para petani harus menerima kenyataan pahit karena selain harga jual yang ditentukan perusahaan sangat rendah, biaya pemupukan dan perawatan pohon sawit yang semula adalah tanggung jawab perusahaan, kini ditanggung sendiri oleh petani. Pemupukan, pembersihan apa semua, itu diperlakukan sawit kami itu tidak layak. Sekarang masyarakat siap mau menerima kebunnya, tapi masyarakat sampai hari ini masih menolak karena itu perlakuan di lapangan tidak sesuai. Yang tidak sesuai seperti pemupukan, pembersihan, atau pembuatan jalan produksi itu sampai hari ini PTPN tidak buat.